Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi vektor. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa masing-masing. Pada hari ini kita akan melakukan latihan di mana teknisnya yang pertama terdiri dari 5 soal esai. Yang kedua, soal akan dibagikan di grup WhatsApp. Contohnya, nomor 1 tentang besaran dan satuan, lalu kerjakan dan langsung jawab. Setelah selesai, langsung kirim ke WhatsApp saya, dan seterusnya. Yang ketiga, waktu pengerjaan setiap soal 10 menit. Yang keempat, tidak boleh lebih dari 10 menit. Cara menggambarkan penjumlahan vektor. Yang pertama ada menggunakan metode poligon, dan yang kedua ada metode jajar genjang. Nah, yang pertama ada metode poligon. Di sini ada sebuah garis dengan anak panah, yaitu titik di sini adalah pangkal, dan yang di sini adalah titik ujung. Di sini ada contoh vektor A, B, dan C. Yang pertama, ujung vektor 1 ke pangkal ujung kedua. Nah, untuk menjumlahkannya, yang pertama, ujung vektor 1 ke pangkal ujung vektor 2. Kemudian, ujung vektor 2 ke ujung pangkal vektor ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini ada ujung vektor A. Lalu kita sambung ke pangkal vektor B. Nah, lalu kemudian ada ujung vektor B, kita sambung ke ujung pangkal vektor 3. Nah, yang kedua, tarik garis lurus dari pangkal vektor 1 ke ujung vektor terakhir. Lalu kita tarik garis lurus dari pangkal A ke ujung vektor terakhir, yaitu ujung vektor C. Nah, garis inilah yang disebut dengan resultan vektor. Yang kedua ada metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini digunakan pada dua vektor. Nah, sama seperti tadi, ada sebuah garis dengan anak panah, yang pertama pada bagian ini adalah pangkal, dan pada bagian yang ini adalah ujungnya. Contohnya di sini ada vektor A dan vektor B. Nah, untuk menjumlahkannya, yang pertama pertemukan pangkal vektor 1 ke pangkal vektor 2. Nah, maka di sini pangkal vektor A kita pertemukan dengan pangkal vektor B, sehingga hasilnya seperti ini. Yang kedua, buatlah seperti jajar genjang. Nah, vektor yang di sini, garis pada vektor A kita sejajarkan pada ujung vektor B, lalu pada garis vektor B kita sejajarkan pada ujung vektor A. Maka didapatkan bentuknya seperti jajar genjang. Yang ketiga, tarik garis diagonal dari pertemuan vektor tersebut. Nah, lalu kita tarik garis diagonal dari pangkal vektor A dan B ke ujung pada vektor A dan B yang telah kita buat tadi. Nah, garis inilah yang disebut dengan resultan vektornya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu dua buah vektor masing-masing sebesar 20n dan 60n
dan memiliki sudut apit antara kedua vektor adalah berapakah resultan kedua vektor tersebut. Diketahui vektor 1 adalah 20n dan besar vektor 2 adalah 60n dan sudut theta sebesar 60 derajat. Nah, ditanya resultan maka penyelesaiannya adalah rumus resultannya adalah akar F1 pangkat 2 ditambah dengan F2 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali F1 dikali F2 dikali dengan cos theta. Nah, F1 sebesar 20n dan F2 sebesar 60 dan cos theta sebesar 60 derajat. Maka 20 pangkat 2 adalah 400, 60 pangkat 2 adalah 3600, 2 dikali 20 dikali 60 adalah 2400 dan cos 60 derajat adalah 1/2. 400 ditambah 3600 adalah 4000 dan 2400 dikali dengan 1/2 adalah 1200. 4000 ditambah 1200 adalah 5200. 4000 ditambah 1200 adalah 5200. Lalu 5200 adalah 400 dikali dengan 13. Nah, akar dari 400 adalah 20. Sehingga resultan yang didapat adalah 20 dikali dengan sehingga resultan yang didapat adalah 20 akar 13 Newton. Contoh soal menentukan resultan dari vektor komponen atau penguraian vektor. Nah, di sini diketahui ada F1, F2, dan F3. F1 sebesar 40n dari 60 derajat mengapit sumbu X. F2 sebesar 10n 30 derajat mengapit sumbu X. Dan F3 sebesar 20n yang mengapit sumbu X. Diketahui F1 sebesar 40n, F2 sebesar 10n, dan F3 sebesar 20n. Dengan theta sebesar 60 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Ditanyakan resultan penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya kita tentukan dulu komponen X dan Y dari setiap sumbu. Yang pertama ada F1. F1X sebesar 40 dikali cos 60 derajat.
40 dikali dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat adalah 1/2, maka didapatkan hasil sebesar 20 Newton. 40 dikali sin 60 adalah 40 dikali sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3, maka didapatkan hasil sebesar 20 akar 3. Nah, lalu komponen vektor yang kedua adalah komponen vektor 2x sebesar 10 dikali dengan cos 30 derajat. 10 dikali cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Dapatkan hasil sebesar 5 dikali akar 3n. Lalu untuk komponen 2y adalah 10 dikali sin 30 derajat. 10 dikali sin 30 derajat adalah 1/2. Dapatkan hasil sebesar 5n. Nah, dikarenakan f2x adalah arah ke kiri, sehingga nilai dari f2x adalah minus. Nah, selanjutnya adalah vektor f3. f3x diketahui besar vektornya adalah 20 dikali dengan cos 45 derajat. 20 dikali dengan cos 45 derajat sebesar 1/2 akar 2. Dapatkan hasil sebesar 10 akar 2. Lalu untuk f3y nya dapatkan sebesar 20 dikali dengan sin 45 derajat sama dengan 20 dikali dengan sin 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Maka didapatkan hasil sebesar 10 akar 2. Karena y-nya adalah berada di bawah, sehingga y negatif. Resultan dari frx adalah vektor f1 x ditambah dengan vektor 2x ditambah dengan vektor 3x. Karena 2x berada di sebelah kiri, sehingga bernilai minus. Lalu f1x dikurang f2x ditambah dengan f3x. f1x sebesar 20 dan f2x sebesar 5 akar 3 dan f3x sebesar 10 akar 2n. Nah, 20 dikurang dengan 5 akar 3 dapatkan hasil sebesar 8,66 dan 10 akar 2 didapatkan hasil sebesar 14,14. f1y
ditambah dengan F2Y ditambah dengan F3Y. Dikarenakan Y berada di arah bawah, maka Y bernilai minus. Nah, sehingga didapatkan F1Y ditambah dengan F2Y dikurang dengan F3Y. F1Y adalah 20 akar 3 ditambah dengan F2Y sebesar 5N dan F3Y sebesar 10 akar 2N. 20 akar 3 adalah 34,64,64. Terus ditambah dengan 5 dikurang dengan 14,14 Newton. Sehingga didapatkan hasil sebesar 25,50 Newton. Lalu gunakan rumus ini, kita masukkan angka tadi sebesar 25,48 pangkat 2 ditambah dengan 25,50 pangkat 2. Didapatkan hasil sebesar 36,04 Newton. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.